Silakan, Mas Maknun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah bisa buka untuk raw materialnya ya. Untuk penjelasannya seperti ini. Anda bisa langsung merapikan untuk maaf Pak Roni, apakah mereka perlu dikasih yang perlu dibentuk seperti apa enggak? Apa langsung ini? Boleh Mas Maknun supaya mereka punya gambaran. Silakan. Ya. Jadi jurnal yang tadi udah dikasih yang di-share sama saya Pak kasih di ini ya, Mas Maknun, mohon maaf, saya kasih di grup aja yang PDF-nya. Oh enggak, bisa dilanjut. Jadi nanti penampilan jurnalnya nanti adalah seperti ini formatnya. Kalau dilihat dari format ini adalah sangat ini simpel dibandingin dari jurnal yang lain kemungkinan gitu. Karena ini kalau dilihat itu dari atas sampai bawah itu formatnya yang tidak terlalu banyak editing ya. Di situ hanya bagian footer dan header dan footer. Cuma penambahan nanti ada di daftar pustaka lah. Cuman hanya ini. Nanti penambahan di sini daftar pustaka Anda menggunakan Mendeley ya. Oke, kita akan satu persatu kita pelajari dari yang pertama. Dari judul ini kita pakai dengan kita rapikan dulu, kita Ctrl A dengan merapikan hati kanan kiri ya, justify di sini. Ctrl A ini hanya untuk secara keseluruhan, jadi kita ngeblok secara keseluruhan. Ya, kita blok, kemudian kita pilih pada paragraf di sini ada justify ya. Dia akan merapikan secara otomatis secara keseluruhan dari awal sampai akhir itu dia akan rapi posisinya di tengah. Nah, di tengah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang pelatihan ini kita karena judul kita pakai font 14, posisinya di tengah ya. 14, oke. Kemudian untuk Okta Rina ini dia menunjukkan sebagai penulis. Sebagai penulisnya di sini sebagai dosennya dari Unisula, PBSI dan Pendidikan Matematika KIP ya. Jadi mungkin ini Mbak dan Mas nggak asing dengan nama-nama tersebut karena ini adalah jurnal yang diambil dari jurnalnya dari PBSI sama Pendidikan Matematika FKIP ya, khususnya di situ. Di sini karena kalau dilihat dari format yang ada, sini nggak ada keterangan di sini untuk footnote ya. Jadi nggak, ini sebenarnya bisa menggunakan footnote untuk angka 1 di sini. Nah, kalau di sini, kalau di raw material menunjukkan dia ada menggunakan font pada superscript. Anda bisa cek di material Anda, filenya. Kalau kita blok di sini, angka 2 ini menunjukkan pakai fontnya adalah superscript. Nah, ini hanya bisa ini sama kayak penulisan angka 1, misalkan ini nggak pakai saya superscript ya. Dia nulisnya yang angka 2 seperti ini. Kemudian kita klik pada home superscript, jadi akan di atas. Ya. Itu juga ada bisa misalkan di sini ada biasanya ada format jurnal yang menunjukkan di sini pakai footnote. Ya, kalau pakai footnote, jadi dia nggak pakai angka 2, pakai superscript. Tapi misalkan di sini ada keterangan footnote, berarti kita menggunakan fungsi dari reference, kita insert footnote di sini. Nah, dia akan ada catatan kaki menunjukkan angka 1 itu siapa. Nah, dia akan terlihat di sini. Nah, angka 1 menuju di sini, dia akan menunjukkan dia footnote ke siapa. Nah, ini kalau menggunakan footnote, berarti ini ada keterangan di sini menunjukkan 1 itu siapa. Misalkan adalah dosen PBSI ya. Nah, ini menunjukkan sebagai catatan kaki. Nah, jadi kita nggak perlu pakai angka 2. Kalau ini menunjukkan sebuah catatan kaki. Cuman kalau dari di format, ini nggak ada catatan kaki. Cuman menunjukkan nanti dia menggunakan superscript. Nah, untuk catatan kaki itu sendiri, dia akan otomatis, misalkan di sini, menunjukkan kedua, kita insert footnote, dia akan otomatis selanjutnya. Oh, berarti dia langsung otomatis menunjukkan angka selanjutnya. Karena tadi 1 sudah, berarti dia akan menuju ke angka 2. Nah, misalkan di sini.
matematika. Bedanya di sini. Jadi kalau untuk footnote, dia akan menunjukkan catatan kaki itu di mana lah. Tapi kalau menggunakan superscript tadi, fungsinya hanya di situ saja. Jadi dia hanya untuk menunjukkan nanti di bagian sini. Nah ini dilihat di sini dia menunjukkan superscriptnya menunjukkan di sini. Kalau catatan kaki biasanya dia penempatannya masing di bawah otomatisnya. Kalau berdasarkan format berarti kita nggak usah pakai catatan kaki, tapi menggunakan superscript. Satu, ini 2, 3, penggunaan ini superscript aja. Jadi Anda klik saja angka-angkanya biar dia posisinya di atas. Dia posisinya di tengah. Ya. Kemudian untuk ini keterangan menunjukkan beliau semua adalah sebagai dosen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang 1 sampai 9 ini juga sama menggunakan superscript. Semarang. Ini kurang lebihnya seperti ini untuk dari judul ya. Kalau dilihat ini judul, kemudian di situ ada untuk corporation link autornya di bagian sini. Nah ini sama, ini juga pakainya superscript juga ya nanti ya. Kalau di situ udah langsung. Oke, kita kasih keterangan. Oke. Posisikan di tengah. Oke. Jadi seperti ini. Ini tampilan dari judul, kemudian ini keterangan autornya, kemudian ini keterangan dari superscriptnya 1 sampai 9 itu menunjukkan siapa, kemudian ini adalah untuk emailnya dari autornya. Kemudian untuk abstrak, untuk abstrak di sini kita taruh di tengah. Abstrak kita menggunakan font 10 hingga Pak. Ya. Nah, ini panggilan 10. Seperti ini. Abstrak menggunakan font 10 dengan
margin di sini pakai 1 marginnya. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman semua? Ada yang silakan kalau ada yang ketinggalan ya, mumpung ini belum jauh ya, bisa ditanyakan langsung, dikonfirmasi langsung ke kita ya, ke Mas Maknun dan saya. Monggo silakan. Sementara tidak ada kayaknya Mas Maknun, silakan bisa dilanjut. Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjutkan. Oke. Untuk pendahuluan sampai bawah. Untuk pendahuluan di sini langsung kita kasih ke ini enggak Pak? Atau biarin dulu Pak? Biarin seperti apa adanya dulu Mas Maknun, kayak jawaban ntar mungkin besok yang ya, berarti apa ya, pembahasan ini besok Pak. Berarti langsung ke footer dulu ya. Nah, kita ke header dan footer. Kalau dilihat dari header, kita langsung bisa menggunakan fungsi header. Kita bisa ke insert, kemudian di sini header. Nah, untuk tampilan header, kalau dilihat dari sini kan berarti dia posisikan di sebelah kanan ya. Di sini sih banyak pilihan header, jadi sesuai kebutuhan Anda nanti bisa disesuaikan ya. Karena ada banyak pilihan untuk header, nah nanti disesuaikan kebutuhan Anda. Cuman kalau dilihat dari sini kita bisa menggunakan sembarang ya. Ini posisi sebelah kanan aja. Oke. Kita bisa copy dari ini. Ini untuk yang headernya. Oke. Header posisikan sebelah kanan ya. Kemudian untuk footernya, nah, kalau dilihat dari ini, footer yang angka genap berarti sebelah kiri ya ini. Kemudian angka ganjil sebelah kanan untuk footernya. Kasih garis Mas Maknun mungkin yang headernya. Oh iya maaf. Nah, biar sama gitu. Kita tambahkan garis di sini pakai insert aja nggak apa-apa. Itu garis biasa aja ya. Oke. Ini untuk headernya tinggal nambahin garis pakai sub nggak apa-apa. Kalau mau nambahin ketebalan bisa Anda pakai yang lebih kelihatan. Kemudian untuk yang footer, kalau dilihat dari materi di sini, formnya adalah untuk yang genap di sebelah kiri. Kemudian untuk yang ganjil sebelah kanan. Kita tulis dulu ini. Ini 116. Atau Anda bisa pakai yang format untuk headernya, untuk footer. Di sini ada sesuai juga, sesuai kebutuhan yang Anda inginkan. Misalkan ya di sebelah kanan. Cuman di sini kan angkanya mau bebas atau disamakan, Pak? Pak Roni?
berarti kita bisa pakai angka 117 sebelah sini ya. Sebelah kanan nanti pakai yang ganjil. Penulisan biar ini ganjil dan genap, di bagian different alt and event page ini Anda centang ya, supaya dia bisa memposisikan headernya sesuai kebutuhan, footernya, jadi kanan dan kiri. Kalau nanti nggak dicentang, dia akan otomatis sebelah kiri semua. Kalau nggak kanan-kanan semua, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan Anda ya. Yang penting different alt ini di bagian layout ya, di bagian desain, nah, di bagian desain different alt ini dicentang, kasih checklist supaya untuk pemberian angka kanan kiri bisa sesuai. Misalkan Anda mau pakai footernya ini, nah setiap headernya kanan dan kiri, misalkan di ganjil ini di genap, misalkan headernya misalkan di sebelah kiri, berarti bisa. Nah, kemudian kalau headernya yang ini mau di sebelah sebaliknya, nah yang penting untuk yang different ini, untuk desain di sini Anda perlu centang. Kalau dilihat dari ini, berarti dia untuk headernya sama di sebelah kanan semua, nggak ada perubahan. Yang membedakan cuma di angka halamannya. Kalau di halaman di sini yang genap sebelah kiri, yang ganjil sebelah kanan. Nah, jadi sebelah sini pakai yang genap. Saya pakai yang ini aja. Jadi itu yang biar nanti bisa saat kalau nggak dicentrang bagian desain ini, dia nggak akan bisa menyesuaikan untuk genap dan ganjilnya. Nah, dia akan, karena ini kita pakainya yang 16 tadi bukan otomatis ya, jadi disesuaikan dengan yang ada di sini, berarti menyesuaikan angkanya nanti. Kalau dibuat otomatis, bentar. Ini Pak. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi penampilannya nanti akan seperti ini. Jadi insertnya untuk footernya yang ganjil ini saya menggunakan angka sebelah kiri, kemudian genapnya sebagai yang sebelah kanan. Oke. Untuk bagian header footer ada yang masih kebingungan buatnya. Untuk yang di sini karena kemungkinan besar ini karena raw materialnya ini bukan penulisan dari awal, dia mungkin untuk filenya ini kan download ya, jadi download ya Pak Gi? Ya betul. Ya otomatis tampilan di sini ada. Kenapa kok tadi di sini muncul header, di sini nggak muncul? Kemungkinan karena di sini ada section ya. Ini di section 1. Ini kan harusnya di sini udah section 2 ya Pak Gi. Ini masih ikut 1. Nah ini buruannya di situ. Mas, untuk nomor halaman mungkin Mas Maknun
bisa diedit bagaimana caranya kalau memulai halaman tidak dari angka 1. Nah, ini kan mulai angka 1 ya, yang asli itu 100 berapa? 16 ya. Formatnya ini bisa di Ya, start ya. startnya di sini ya. Kita pilih ke desain lagi, kembali ke diaktifkan untuk footernya. Kemudian kita pilih yang page number, di bagian sini ada format page number. Nah, kemudian start di sini kita mulai dari 116. 16. Kita oke aja. Nah, dia posisi genapnya sebelah kanan berarti ya. Oke. Ya. Tinggal diedit untuk bagian tadi untuk halaman, misalnya dia posisi sebelah kanan berarti disesuaikan. Yang penting kita udah centang different out-nya, tinggal pilih yang 100 genap mau kiri atau kanan. Tinggal itu aja. Masih ada yang bingungkah dari teman-teman untuk header dan footernya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Paham, Pak. Tidak ada? Yang headernya, Kak. Oh ya, header Mas Maknun. Ya, mungkin header dan footer ya. Header ya. Header lagi ya. Ya. Kalau dari data yang ada, dari yang sudah jadi jurnalnya, ini tinggal kita sebenarnya karena kalau nggak ada berarti kita harus nulis nih. Cuma karena kita udah ada dari ini, kita bisa copy paste. Copy ya. Saja gitu ya, copy. Kemudian kita masukkan ke header. Jadi mengaktifkan header, tinggal klik 2 kali yang atas. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal copy paste saja. Nah, dari sini kita tinggal formatnya ini pindah di sebelah rata sebelah yang kiri. Yang kanan, maaf. Tinggal di bagian home kita pilih yang rata kanan. Dia akan langsung kembali ke sini. Nah, kemudian untuk yang bagian sini, nah, tinggal tambahi Garis. Ya, garis insert. Di sini kita pilih yang garis. Kalau mau menebalkan garis, bagian format ini Anda tinggal bisa nambahin, pilih tambahan tebalan garis. Ini untuk yang header. Kemudian untuk footer, saya hapus dulu. Mas Maknun, mungkin sekali tadi, mungkin mumpung teringat masalah garis tadi Mas Maknun diklik. Oke, nah ya di situ diklik ya Mas Maknun. Oke, terima kasih. Nah itu begini untuk garis. Untuk garis tadi kan kelihatan ya, kalau dari saya pun kelihatan itu kan tidak lurus. Nah, bagaimana supaya betul-betul lurus? Nah, itu ketika Mas Maknun tadi ngeklik garis tersebut, itu di pojok kanan atas. Nah, pojok kanan atas, ya itu ada apa namanya, yang pojok size itu loh. Nah, size. Nah, kalau misalkan itu lurus horizontal, berarti memang vertikalnya 0. Nah, ini berarti sudah lurus gitu ya, ya gitu. Walaupun tadi agak kelihatan kok kasar gitu ya. Nah, begitu pula ketika Anda membuat garis vertikal. Nah, kalau kelihatannya agak miring, oh berarti size yang horizontal itu ada angkanya. Nah, ini karena garisnya adalah bersifat horizontal, maka yang vertikal itu 0, berarti sudah lurus ya gitu. Monggo bisa dilanjut Mas Maknun. Terima kasih. Kita lanjut ke untuk footernya. Pemilihan footer kita pilih di insert. Nah, insert ya. Untuk tampilan footer juga ada beberapa ini ya. Tampilan, jadi nanti bisa disesuaikan kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan. Jadi Anda untuk footer
bebas ya, Anda menggunakan yang mana bebas. Nah, misalkan saya memilih yang salah satu ini, kemudian karena dilihat dari jurnal lainnya untuk halamannya kanan dan kiri berbeda, Anda jangan lupa untuk bagian di foreign out ini Anda centang. Misalkan ini saya centang ya. Bagian ini juga bentar, saya juga akan nggak saya centang. Nah, dia akan otomatis footernya di sebelah sini semua. Ya, kalau dia saya centang, otomatis dia di sebelah kiri semua. Dia tampilannya seperti itu. Bedanya kalau dicentang, jadi kita bisa edit dulu di sini. Kita klik, ya dia akan sebelah sini. Kita kasih keterangan. Ya, sebelah kanan pun kita bisa sesuaikan. Ini kita centang, kemudian kita pilih sesuai kebutuhannya tadi, misalkan. Karena posisi hiddennya di sini, dia akan di sebelah kanan. Cuman kalau dilihat di sini, karena dia menggunakan fungsi dari format dari number, dia menggunakan format yang dari numbernya, ya, lebih ke numbernya. Kalau posisi dia di centang, dia akan bisa ngotak-ngatik di bagian kanan dan kiri. Mau disamakan atau dibedakan, itu nggak masalah. Selama di foreign ini kita centang, otomatis nanti yang kanan bisa di kanan, yang kiri bisa yang kiri. Mau bentuk footernya berbeda pun ini masih bisa. Seperti itu. Monggo Pak Roni, ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi mungkin ada yang tanya loh, kok aneh toh? Ada apa footer ataupun header itu kadang-kadang di jurnal yang lain kemarin ya Mas Maknun ya, itu memang dari fakultas lain ya, jurnalnya sudah Sinta 2, itu memang headernya ketika di halaman ganjil dan halaman genap itu juga beda ya, footernya juga sama. Nah ini untuk yang jurnal teman-teman dosen FIK itu memang kebetulan untuk headernya adalah sama semuanya, sedangkan footernya memang yang beda. Nah, kenapa demikian? Ya begini, jadi kalau kita beli buku, ya atau beli majalah atau beli buku cetak, itu kan ketika dicetak itu, ya itu kan berarti ada bagian yang awal itu ganjil, kemudian bagian yang genap. Nah, tujuannya ketika kita ngeprint, ya kemudian dicetak, itu ntar posisi headernya maupun footernya itu sama, sehingga memang header dibikin beda-beda atau footer dibikin beda-beda ketika halaman ganjil dan halaman genap. Ini ketika kita pengen nyetak atau ngeprint bolak-balik. Nah, ini manfaatnya di sini. Jadi ini seakan-akan bahwa jurnal ini adalah akan diprint bolak-balik, sehingga footernya itu dibikin beda ya. Ya, jadi untuk ganjil adalah letaknya di sini, untuk genap di sini. Karena akan dibolak-balik ya. Ketika ntar dicetak, itu otomatis letaknya akan sama, tujuannya itu. Sedangkan headernya memang dibikin sengaja seperti ini. Itu Mas Maknun, silakan bisa dilanjut. Oke, makasih Pak. Oke, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Kalau dilihat dari isi, kita lanjut ke isi dulu ya. Cuma nanti untuk tampilannya seperti apa nanti kita bahas. Yang pertama di sini kita melihat, nah, di bagian karya tulis di sini. Sini ya, di karya tulis ini ada tulisan Juroto 2014. Ya, ini menunjukkan nanti adalah ini pengambilan nulis ini diambil dari referensi dari siapa sih gitu. Nah, diambil dari ini. Nah, daftar pustakanya ini. Kutipan dari mana lah. Ini yang namanya nanti supaya apa?
nggak dianggap sebagai plagiat. Nah, maka di sini ada pengambilan dari diambil dari mana misalkan gitu, referensinya dari mana. Kemudian kayak ini juga ada nih Tatang 2006 di daftar pustaka pasti ada di sini nanti Tatang. Nah 2006, nah di sini juga ada muncul. Nah, ini menunjukkan bahwa ini diambil dari referensi dari mana gitu. Kemudian juga ini Indrawati 2012. Ini cara pengambilan di sini kita menggunakan Mendeley. Nah, jadi nanti akan otomatis kita tampilkan kutipan di sini, otomatis kita munculkan Juroto 2014 dan akan otomatis nanti bisa keluar di daftar pustaka secara otomatis. Kemudian yang lain, nah, seperti ini ya, aku Ari Kunto, ini pengambilan dari referensi juga. Oke, kalau salah sampai itu aja. Ya. Ya. Cuman dilihat kalau dari yang untuk raw material Anda belum punya untuk daftar pustakanya ya. Cuman yang ada di yang PDF itu udah lengkap untuk daftar pustakanya lah. Nanti untuk di sini itu bisa diambil masukkan ke dalam lewat Mendeley ya. Mendeley Mas Maknun, untuk daftar pustaka kebetulan sudah saya share ke, kan ada 3 file. Nah, kebetulan yang daftar pustaka sudah saya share ke WA mahasiswa. Nah, jadi bisa diambilkan dari situ, gitu ya, di cross check, ya. Mas Maknun sudah dapat kan? Ya, saya sudah ada, Pak. Oke, ya berarti sudah semuanya ya. Jadi maksudnya saya jadikan file terpisah itu seperti itu ya, gitu. Oke, ntar jadinya begini. Nah, kemudian saya tambahkan tadi Mas Maknun terkait dengan masalah plagiat ya, ini sangat penting ya bagi kita ya sebagai apa namanya akademisi ya. Jadi ini memang harus dihindarkan masalah plagiat. Bahkan Unisula sudah mengeluarkan ya bahwa untuk tugas akhir, skripsi atau tesis atau karya ilmiah di Unisula yang diperkenankan ya memiliki indeks similarity ya, kalau di Turnitin ya ada istilah indeks similarity, itu berarti indeks kesamaan ya dengan tulisan-tulisan yang ada di dunia maya, baik jurnal, baik apapun itu maksimal 25%. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan tadi memanajemen referensi daftar pustaka yang ada, sehingga ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir plagiarisme ya. Jangan sampai dalam tanda petik kita mengambil tulisan atau menukil dari artikel, dari jurnal, dari proceeding orang lain, tapi kita nggak menuliskan di daftar pustakanya. Nah, caranya tadi sudah disampaikan oleh Mas Maknun, yaitu dengan salah satu ya, yaitu Mendeley. Nah, Mendeley itu memang diajarkan ya, dan kalau di tempat kita di Fakultas Teknologi Industri yang namanya Mendeley itu wajib ya, wajib. Bahkan saya pribadi ketika bimbingan saya tidak pakai Mendeley itu saya nggak mau ya, saya nggak mau ya gitu. Nah, selain Mendeley sekali lagi sebenarnya ada, selain Mendeley ada ya, bahkan bawaan dari Word pun ada ya. Dulu kita memakai manajemen referensi yang ada bawaan dari ya Word langsung ya Mas Maknun. Jadi itu ya, sekali lagi ada yang memang dari Mendeley, ada yang manajemen referensi yang bawaan dari Word, ada juga yang lain ya, ya tergantung. Tapi kebanyakan itu kalau saya lihat tulisan-tulisan jurnal-jurnal itu mensyaratkan kebanyakan Mendeley ya. Tapi sekali lagi boleh dengan yang lain ya, misalkan EndNote dan sebagainya ya, banyak di luar negeri yang memakai EndNote dan sebagainya. Tapi kebanyakan sekali lagi di tempat kita itu pakai Mendeley. Nah, untuk pertemuan hari ini sekaligus saya memberitahukan ke Mas Maknun karena memang kita belum mengajarkan Mendeley, maka coba manajemen referensinya adalah kita pakai yang ada di bawaan Word Mas Maknun. Jadi ntar Mas Maknun akan memberikan bagaimana
supaya itu muncul otomatis di daftar pustaka dengan fasilitas yang telah dimiliki oleh Word ya. Ntar sehabis pertemuan ini akan saya share materi tentang Mendeley ya tentang Mendeley baik YouTube-nya maupun modulnya Anda pelajari, kemudian ntar file jadinya itu tidak boleh pakai yang manajemen referensi yang Word, yang dari Word, tapi harus pakai Mendeley. Sementara untuk yang sampai detik ini akan dipraktekkan dengan manajemen referensi pakai bawaan dari Word. Ya, silakan bisa dilanjut, Mas Pak Nun. Ya, Pak. Untuk yang dari bawaan dari Word, kita pakai ke reference, ya. Reference, kemudian ke insert caption, insert citasi, ya. Sini kita menggunakan add new shorts. Ya. Untuk tipenya, jadi kita sesuai kebutuhan di bagian sini. Mau dalam bentuk buku, jurnal, atau book section, report. Nah, itu tergantung referensi yang Anda gunakan. Ya. Kalau dilihat dari referensi yang sudah ada, kita masukkan ya, kita pakai yang book ya. Autornya kita bisa masukkan di situ. Ari Kunto. Kemudian judulnya. Untuk yang di referensi di sini kita harus masukkan satu persatu ya. Mungkin begini saja Mas Pak Non. Ya, di cancel dulu. Oke, mungkin Mas Pak Non bisa memperlihatkan daftar referensi biar tidak susah mencarinya. Daftar referensi, ya, file daftar referensi. Nah, itu. Oke, nah, ya ini kan sebenarnya kerjanya tidak seperti ini ya. Jadi ini karena untuk mempercepat pencarian file. Nah, ini berarti kan urut ya, dari mulai Ari Kunto S. Nah, caranya adalah supaya sesuai dengan ini, balik lagi ke file yang tadi sudah dimodifikasi, kemudian kita searching Ari Kunto. Ya, coba. Nah, itu. Nah, searching. Mas pakai home, kemudian search search replace, bukan replace, saya nggak buka Word. Coba Mas home. Nah, oke ya, find, mohon maaf ya, find, searching ya, ya oke. Kemudian Ari Kunto, ya Ari Kunto. Nah, ini kan ketahuan nih Ari Kunto 2007. Nah, maksudnya itu jadi yang di ketemu ini adalah harus menggunakan manajemen referensi. Nah, saya ulangi. Jadi ini tadi harus menggunakan manajemen referensi. Bagaimana caranya? Ya tadi yang saya sampaikan. Bisa menggunakan bawaan dari Word pakai manajemen referensi, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan EndNote, dan bisa menggunakan yang lain. Tapi di tempat kita adalah wajib pakai Mendeley. Tapi sementara sekali lagi karena memang Anda belum mendapatkan materi modulnya ya, karena harus ada instalasi dan sebagainya, akan saya berikan ntar sehabis pelatihan ini. Nah, sementara kita latih Anda menggunakan manajemen referensi bawaan dari Word. Nah, setelah ketemu ini kan tidak boleh diketik langsung nih sebenarnya, tidak boleh. Sekali lagi haram hukumnya, apalagi kalau di FTI itu tidak boleh. Maka tadi untuk mempercepatkan saya kasihkan file daftar pustaka. Nah, dilihat itu Ari Kunto 2007 Mas Manun. Silakan. Ari Kunto yang di ini, yang di daftar referensi, file daftar referensi. Nah, ini kan berarti ini yang pertama. Nah, silakan ini kayaknya buku. Nah, berarti tadi oh ini dari buku nih, silakan. Berarti Anda memang harus bekerja double ya, melihat file daftar pustaka, melihat file yang Anda buat. Ya, oke, silakan Mas Anon. Ya, yang tadi Ari di file ya, oke. Kemudian berarti pakai insert
apa citation, ya insert citation, kemudian buku kayaknya ya. Nah, terus tadi bolak-balik melihat apa pengarangnya siapa, judulnya apa, itu kan kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu Ari Kunto, kemudian apa judulnya apa tadi kelupaan ya. Ya. Ari Kunto S, judulnya apa? Saya bacakan Mas Maknun coba biar karena nggak bisa ini ya Mas Maknun bolak-balik ketika menggunakan ini. Ya, tidak bisa. Oh ya, saya bacakan ya. Judulnya prosedur penelitian ya, suatu pendekatan praktik ya. Kotanya Jakarta, diterbitkan tahun 2007. Penerbitnya Rineka Aksara. Mungkin itu ya, Rineka Aksara. Kemudian ternyata ada halamannya itu ya. Tadi halaman berapa itu? Saya kelupaan. Halaman 7 ya. Tadi halaman berapa itu? Halaman 83. Berarti ada show all bibliography file. Nah, ini silakan ada halaman 7 page. Berarti page-nya ini page halaman 80 berapa tadi saya lupa. Ya. Oke. Nah, jadi coba Rineka publishernya sudah ada, pengarangnya oke. Karena penulisnya tunggal, maka tidak perlu kita klik corporate authornya ya, karena penulisnya tunggal. Ya. Itu. Sehingga kalau sudah klik oke. Klik oke. Yang tadi oke-nya, yang tadi berarti dihapus Mas Maknun yang setelah yang itu yang manual, nah itu dihapus ya. Sebenarnya untuk kemudian ini klik kanan bagaimana menampilkan halaman ya. Bagaimana cara menampilkan halaman? Itu sebenarnya bisa dilakukan secara manual. Jadi tambahkan tadi page halaman 83 itu bisa diklik, kemudian tambahkan di dalam kurung itu halaman 83 itu bisa. Coba koma 8 apa tadi halaman 83 ya. Ya. Nah, itu bisa dilakukan secara manual. Itu coba halaman 83. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Coba klik itu yang ada tanda panah. Ya, show edit citation. Oh ya, ini. Terus show ya, coba. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke, coba. Oke, Mas Maknun. Ya. Coba klik kanan lagi. Klik tanda panah. Kemudian edit citation. Ya, itu oke. Ya. Oke, ya. Begitu caranya ya. Jadi silakan supaya mudah berarti di search lagi Mas Maknun. Yang kedua adalah di search Ari Kunto ya, Suharjono dan Supardi. Ari Kunto aja ya. Karena ini penulisnya banyak. Ini masih Ari Kunto berarti dengan cara yang sama ya. Ya, ini dari Ari Kunto ya. Caranya sama. Yang kedua, Pak, berarti, Pak. Ya, ini yang kedua. Bukan, ini yang masih yang pertama, Mas. Cuma halamannya yang beda. Enggak, ini 2006, Pak. Oh iya, sorry. Oh iya, betul. 2006. Ya, mohon maaf ya. Ari Kunto, ya, corporate author. Nah, Ari Kunto dengan siapa itu? Siapa saja nanti? Suharjono dan Supardi. Oke. Judulnya buku penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas.
Penerbitnya Bina Aksara. Tahun 2006. 2006 ya. Aksara, terus Jakarta. Bina Aksara publishernya. Terus page-nya tadi enggak usah, enggak apa-apa ya, page itu kan jumlah ntar diedit di situ aja Mas Maknun kayak tadi edit citation. Nah, oke, kemudian edit citation, oke. Kayak tadi caranya biar muncul itu apa tanda panah ke bawah, nah itu edit citation, oke. Halamannya sama, kalau mau ditampilkan kayak tadi bisa ya. Jadi ntar pengalangnya juga sama Mas Maknun supaya sama dengan yang tadi, yaitu cuma Arikunto saja, cuma Arikunto tahun. Oh. Oke, ya, coba tadi klik ya edit citation, oke. Autornya tetap ya, oke. Titelnya, oh enggak ya, autornya tetap ya, ya, oke. Year-nya jangan, oke, enggak masalah Mas Maknun. Jadi year-nya enggak usah, oke ini. Nah, oke, klik. Ya, oke saja. Oke. Nah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dengan dosen-dosen Anda, ini sebenarnya ya kemungkinan besar, ya mohon maaf ya, ini sekali lagi, kemungkinan besar adalah ketika melakukan penyuntingan, ya pembuatan ini manajemen referensi, itu kemungkinan masih pakai manual, sehingga apa? Tidak bisa diedit di situnya, atau mungkin pakai manajemen referensi tidak yang dari sini ya, mungkin dari EndNote, mungkin dari apa, tapi kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa mengedit apa yang akan tertulis di sini ya. Jadi kalau penulisnya lebih dari ini juga sebenarnya bisa diedit menjadi DKK ya dan kawan-kawan. Ya silakan dilanjut lagi Mas Maknun, dicari yang Departemen Pendidikan Depdiknas. Depdiknas ya, tahun 2001. Nah ini juga sama ya. Sekali lagi ini karena memang tidak boleh manual ya. Ini Depdiknas, saya bacakan Mas Maknun. Depdiknas 2006 ya Pak? 2001. Nah ini yang 2006 ya muncul. Oh ini yang 2006, oke ya. Depdiknas, Ditjen Dikti Direktorat Ketenagaan. Ini yang 2006 ya, karena ada dua. Tahunnya 2006, judul bukunya Pedoman Penyusunan Usulan, Pedoman Penyusunan Usulan, dan Laporan Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta. Nah, itu Mas Maknun. Tahun 2006. Oke, ya. Oke, sudah. Ya, ntar edit ini. Nah, kayak tadi, ya. Edit, ya halaman 4. Nah, kemudian yang tulisan manual dihapus. Ya, oke. Sudah. Sementara seperti itu, ntar karena ini kan proses yang berulang, tadi Mas Maknun sudah memberikan 3 contoh. Nah, terus bagaimana? Coba kita lihat Mas Maknun hasilnya ketika kita melihat daftar pustaka. Nah, jadi Mas Maknun akan membuat daftar pustaka, ya di paling bawah itu tadi yang sudah dibuat, ya. Oke.
Daftar pustaka. Ini contoh saja ya. Kemudian supaya ditampilkan, ya silakan. Nah, oke. Nah, itu sudah jadi. Nah, inilah di tempat kita itu memang tidak boleh pakai manual. Sekali lagi, apalagi kalau saya itu haram, itu langsung saya tidak mau ngoreksi TA-nya. Ya, jadi gitu. Nah, tolong Anda caranya sama dengan tadi ya. Anda sudah mendapatkan file daftar pustaka supaya tidak mencari satu persatu gitu ya. Kan harus melihat jeli ya. Makanya tadi saya pisahkan di situ, kemudian Anda searching find ya find dicari ya find ya atau searching ya gitu ya, dicari terus kemudian yang manual itu dihapus ya, caranya seperti ini. Oke, yang lain Mas Maknun ada lagi selain ini? Apa yang perlu disampaikan lagi? Daftar pustaka sudah. Kemudian apa lagi? Sampun. Sudah semuanya. Cuma saya mau nambahkan sedikit aja sih mengenai berhubungan dengan sedikit. Mungkin kan besok berhubungan dengan ini ya Pak, daftar. Ya, betul. Ya, betul. Nah, ini sedikit aja mengenai yang di dalam penulisan aja sih. Fungsi dari mungkin nanti suatu saat mungkin Anda bermanfaat buat Anda saat penulisan entah itu skripsi atau apa ya. Contohnya ini semacam misalkan Anda sudah mengedit ini ya, ini salah satu fungsi dari yang lain, salah satu aja. Biasanya yang mungkin banyak mahasiswa yang belum mengetahui fungsi itu. Jadi nanti Anda saat mengedit itu harus scroll ke atas lagi. Misalkan ini. Di sini misalkan ya, di bagian awal misalkan penulisan di misalkan format di bagian pendahuluan lah misalkan di sini. Kalau dilihat Anda udah mengedit awal nih misalkan ada ini udah rapi nih lah. Ternyata di halaman di 2 atau halaman yang di bawah mau ngikutin format yang Anda bikin yang pertama biar lebih rapi. Misalkan kayak ini misalkan mau merapikan lah. Yang ini mesti acak-acakan lah misalkan di paragraf ini misalkan. Nah, ini coba saya misalkan. Nah, ini kan posisinya udah rata gini. Ini belum diapa-apain lah misalkan ya. Nah, ternyata Anda mau membuat format yang di bagian bawah itu mau nyamain yang atas ini. Nah, itu lebih enaknya Anda pakainya format pointer. Jadi di sini misalkan Anda mau menyamakan. Jadi yang mau disamakan adalah ini ya. Ini yang mau disamakan yang atas formatnya. Jadi tinggal ini kita posisikan kursornya dari yang mau disamakan, kita klik format pointer. Kemudian Anda klik di bagian yang mau disamakan. Nah, dia akan otomatis sendiri entah itu dari bentuk rulernya. Nah, kalau Anda menggunakan paragraf misalkan, di bagian sini kan Anda harus ngedit-ngeditin ini misalkan, oh ini yang sebelah mana lah. Repot nih. Nah, Anda lebih baik kan harus nge-scroll ke atas, ke bawah lah. Lebih baik Anda menggunakan format pointer ini. Jadi, misalkan entah itu di halaman berapapun, Anda kalau sudah menggunakan format pointer ini, dia akan menyesuaikan format Anda yang Anda sesuaikan tadi. Ya, jadi misalkan tadi, yang mau kita samakan ini, kita klik format pointer, kemudian kita klik yang kita samakan yang mana. Nah, dia akan berubah sesuai dengan yang format yang Anda inginkan. Jadi nggak perlu Anda nge-scroll ke atas halaman pertama, entah itu Anda mengedit dari rulernya, paragrafnya, lah itu seperti itu. Itu aja Pak Roni tambahannya. Terima kasih Mas Maknun ya. Ini bukan pekerjaan ini, tapi ini akan sangat membantu ketika Anda membuat skripsi, TA, ya, PPL laporan itu sangat bermanfaat. Anda nggak perlu ngedit satu persatu ya tiap paragraf, tapi cukup tadi ya pakai format painter, kemudian Anda taruh di mana ya. Jadi format yang akan menjadi rujukan itu taruh di situ kursornya ya. Kemudian ntar diklik yang akan diedit ya, supaya formatnya sama dengan format yang menjadi rujukan gitu ya. Terima kasih Mas Maknun. Nah, ini silakan ini tolong diselesaikan sampai sama persis dengan PDF. Tapi Anda tidak perlu mem-PDF-kan. Akan betul-betul saya cek apakah Anda memakainya header footer ya, apakah Anda memakainya
daftar pustakanya memakai otomatis tadi, memakai manajemen referensi dari Word, itu ntar akan kelihatan. Jadi tidak perlu di PDF-kan, justru saya pengen melihatnya adalah di Word ya. Dan di Word itu ya kalau kita bikin PDF itu sama persis ya dengan PDF jawaban, tapi Anda tetap di Word. Ya, ntar akan bisa kita cek ya. Anda bikinnya ada headernya, ada footernya. Kalau bentuk PDF kan nggak tahu Anda bikinnya dari mana, itu kita nggak tahu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, terutama tadi membuat daftar pustakanya ya, begitu pula format-formatnya. Mungkin ke bawah Mas Maknun, daftar pustakanya juga harus sama ya. Tadi tulisan daftar pustakanya itu harus sama dengan yang PDF ya, jawaban PDF ini ya, daftar pustakanya ya. Jawaban PDF Anda lihat tadi seperti apa tinggi hurufnya apa pakainya, dan itu sama ya. Kemudian seperti ini. Nah, untuk manajemen referensi itu ya di tempat kita tidak boleh diberi nomor ya, tidak boleh itu diberi nomor ya. Jadi ya seperti itu ya, jawaban PDF itu kan nggak ada nomornya ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika di daftar pustaka itu lebih dari satu baris ya, kalau kita nulis paragraf kan yang kalimat pada baris pertama menjorok ke dalam. Tapi kalau daftar pustaka itu justru kebalik. Ya, coba Anda lihat yang dikerjakan Mas Maknun, itu justru yang ya baris pertama itu yang tidak menjorok. Selebihnya harus menjorok ya. Kalau paragraf itu kebalik ya, sekali lagi kalau paragraf justru dibalik. Yang awal itu yang menjorok, yang lainnya tidak menjorok. Tapi kalau daftar pustaka itu yang awal tidak menjorok, tapi yang lainnya menjorok. Kalau lebih dari melebihi dari satu baris. Nah, gitu. Silahkan bisa dicek di PDF-nya jurnal yang aslinya. Nah, itu ya kelihatan seperti itu. Nah, kemudian kalau mengedit ya silahkan ya, kalau mengedit monggo ya, seperti tadi sudah disampaikan gitu. Jadi untuk hari ini Anda sudah belajar membuat makalah, membuat artikel tadi. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan manajemen referensi bawaan dari Word ya, karena di tempat kita memang tidak boleh, haram ya bahasanya kita ya, bahasanya itu haram kalau di teknik industri di FTI itu daftar pustaka pakai manual itu haram, harus pakai manajemen referensi, terutama Mendeley. Kalau saya jelas ya, bimbingan saya tolak kalau tidak memakai Mendeley. Nah, sementara karena memang Anda belum diajari Mendeley, jadi yang dipakai untuk latihan hari ini adalah manajemen referensinya yang punya bawaan dari Word. Nah, untuk manajemen referensi bagaimana cara menginstalasinya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara membuatnya dan sebagainya, akan saya share ya, sehingga entar file yang akan dikumpulkan itu harus daftar pustakanya dari Mendeley. Ntar akan kelihatan ya. Sekali lagi, daftar pustakanya adalah harus dari Mendeley ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan.